Oke, selamat sore Ibu Aiza dan teman-teman semua. Di sini saya Muhammad Rizky Alaksa akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Eh, Menurut Joseph A. De Vito dalam buku The Interpersonal Communication Book pada tahun 1989, dia berkata, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam sekelompok dengan beberapa efek atau umpan balik seketika atau segera. Sedangkan menurut Little John pada tahun 1999, komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi yang terjadi antar individu atau antar perorangan dan bersifat pribadi baik yang terjadi secara langsung tanpa media maupun tidak langsung melalui. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Contohnya, komunikasi antar pasangan, komunikasi antar teman, komunikasi antar orang tua dan anaknya, dan juga komunikasi murid dan gurunya. Nah, kita masuk ke peran komunikasi antar pribadi. Menurut Johnson, menunjukkan beberapa perannya yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Antara lain, yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang pertama ini, contohnya seperti komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Jika komunikasinya baik, bahwa bakal ada transfer ilmu. Jadi dosen memberikan ilmu dan mahasiswa akan menerima itu. Dan ketika komunikasinya tidak baik, maka mahasiswanya tidak akan menerima itu dengan baik juga kepada dosen. Nah, yang kedua, ada identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain, seperti pesan nonverbal dan verbal. Otomatis ketika kita memberikan pesan kepada orang lain, orang itu akan melihat jati diri kita. Kita berbicara dengan halus atau kasar, pemilihan kata-kata yang kita berikan kepada dia, bahkan sampai outfit yang kita pakai ketika berbicara dengan orang lain pasti akan dinilai dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi yang selanjutnya adalah kita memahami realitas di sekeliling kita atau menguji kebenaran di sekeliling kita. Seperti ada rumor gosip mungkin di kelas si A sama si B lagi pacaran nih. Nah, kita langsung bertanya kepada orangnya, apakah si A benar pacaran sama si B gitu. Nah, kalau misalnya secara online, misal ada peristiwa gempa bumi mungkin atau gunung meletus di daerah Jawa Timur. Terus kita bertanya kepada teman kita yang ada di Jawa Timur, apakah benar di sana ada tsunami atau gunung meletus atau apapun itu di sana. Nah, itu juga masuk kepada komunikasi antar pribadi. Keempat dan yang terakhir di sini, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi. Nah, komunikasi antar pribadi sangatlah penting. Ketika kita ngobrol sama orang secara langsung itu sangat penting bagi kesehatan mental kita sendiri. Kenapa? Saya punya contoh, kemarin saya punya teman. Dia tuh benar-benar orang yang asik banget. Tapi dia tuh pas zaman COVID-19, dia terkena COVID dan harus dikurung di rumah sakit selama 14 hari. Dia gak ketemu siapa-siapa, dia cuma bisa ngobrol lewat handphone. Bahkan itu pun menurut saya gak signifikan gitu. Nah, pas dia keluar dari rumah sakit tersebut, dia tuh menjadi introvert banget. Menurut saya sih dia terkena mental karena gimana ya, komunikasi antar pribadi itu benar-benar penting, atau kita komunikasi dengan orang tuh sangat-sangat penting. Nah, kita masuk ke keterampilan yang harus dimiliki dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, ada kemampuan saling memahami, sikap percaya, pembukaan diri, penerimaan diri.
Nah, contohnya gimana sih yang pertama nih? Nah, yang pertama nih, kita tuh ketika berbicara dengan orang, kita harus percaya dengan orang yang berbicara dengan kita. Kita juga harus membuka diri, seperti kita tuh nggak boleh kelihatan seperti kita tuh bersama dia tuh agak nggak enak gitu, kayak kita ada yang kita tutup-tutupi dari dia. Terus penerimaan diri, jadi kita tuh harus menerima diri kita sendiri sebelum kita tuh berbicara dengan orang lain gitu. Jadi ketika kalian atau ketika saya berbicara dengan orang lain, saya harus menerima diri saya sendiri dulu. Oh, saya seperti ini orangnya gitu. Jadi saya harus bicara dengan orang lain lepas gitu, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Dan orang yang saya ajak bicara pun eh, seperti sahabat saya sendiri gitu, yang saya percaya betul-betul percaya dengan dia, seperti itu. Nah, keterampilan yang kedua, mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. Dan yang ketiga, mampu saling menerima dan memberikan dukungan atau saling menolong. Nah, yang ketiga ini seperti di circle pertemanan kita. Misal, ada teman kita yang berbicara. Nah, kita tuh malah mematahkan atau mengecilkan apa yang diomongin gitu. Kayak dia ngomong sama saya kayak gue tuh gini 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 gini. Nah, terus kita tuh langsung kayak nyalahin dia gitu, kayak lu tuh emang kayak gitu gitu gitu. Nah, kita tuh nggak boleh kayak gitu dalam komunikasi antar individu tuh. Kita harus memberikan solusi yang baik kepada dia, harus menerima pesan yang dia kasih kepada kita juga, untuk berkomunikasi secara individu dengan baik. Yang terakhir, mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain. Misalnya nih, sahabat saya lagi cerita kepada saya, terus dia cerita, aku tuh sama si ini lagi gini gini gini, terus akunya gini gini gini. Nah, terus kita tuh tanggapannya ke dia kayak kita malah salahin dia gitu, malah membuat masalah yang membuat beban pikiran dia nambah gitu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tuh harus ngasih dia solusi untuk memecahkan suatu masalah itu. Jadi kita nggak membuat masalah baru untuk dia gitu. Jadi kita harus memberikan dukungan, harus cari solusi untuk dia gitu, untuk komunikasi antar individu yang lebih baik juga. Nah, Jalaluddin Rahmat pada tahun 1994 meyakini bahwa komunikasi antar pribadi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, persepsi interpersonal. Nah, persepsi interpersonal ini contohnya seperti guru atau dosen yang masuk ruangan nih. Ketika dosen masuk ruangan kan kita tuh udah mempersepsikan gitu, persepsi kita tuh dosen tersebut, cara berjalannya dia, atau senyuman dia, atau outfit yang dia pakai saat jalan atau saat masuk ruangan kita, itu bakal kita tuh bakal persepsi, oh kita bakal ulangan nih. Misal gurunya bawa laptop, terus bawa kertas-kertas gitu, oh kita abis ini bakal ulangan nih gitu. Persepsi kita pasti akan otomatis ada di kepala kita gitu. Oke, persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimulasi indrawi yang berasal dari seseorang yang berupa pesan verbal dan non-verbal. Contohnya, kita berbicara dengan orang Batak atau orang Medan. Mereka tuh cara bicaranya tuh kasar ya. Kita tuh langsung mempersepsikan, oh dia orang Medan gitu, oh dia kasar gitu. Padahal memang budayanya orang Medan kan berbicara dengan nada yang tinggi seperti itu. Dan non-verbal seperti gerakan tubuh yang dia kasih kepada kita, kayak dia mau nggak berbicara sama kita gitu. Kayak gerakan tubuhnya, misal kita lagi nongkrong sama orang gitu, gerakan tubuhnya tuh ngeliat jam terus. Itu artinya kayak
dia tuh mau pulang gitu. Nah, kayak walaupun dia nggak ngomong dia mau pulang, tapi gerakan tubuhnya atau pesan nonverbalnya dia ingin pulang gitu. Nah, ada juga kecermatan dan persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Misalnya ada orang yang nggak rapi gitu, dia ke kampus, terus kita ngelihat oh dia nggak rapi gitu, terus kita nggak mau ngomong sama dia gitu, atau kita bodoh amat sama dia gitu. Sebenarnya itu tuh nggak boleh gitu, itu yang harus dihindari oleh kita dalam komunikasi persepsi interpersonal kepada seseorang. Jadi walaupun dia pakai pakaian yang nggak rapi atau gimana, mungkin dia lagi buru-buru atau dia udah terlambat makanya dipakai pakaian seperti itu jangan langsung mempersepsikan seseorang ngelihat dari buruknya aja, padahal sebenarnya dia tuh rapi orangnya gitu. Kita kan nggak ada yang tahu ya gitu ya. Itu tuh bakal menjadi kegagalan dalam komunikasi, mempersepsikan atau stimulasi indrawi kepada seseorang gitu. Kemudian yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi adalah di sini yang kedua, konsep diri. Nah, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Seperti kita tuh menilai diri kita seperti apa sih gitu. Misal kita tuh menilai diri kita adalah diri yang dikucilkan, diri yang nggak bisa apa-apa. Nah, maka kita juga bakal jadi seperti itu gitu. Ketika kita memberikan konsep diri kita sebagai orang yang selalu ingin juara, orang yang harus ingin jadi nomor satu, kita tuh bakal benar-benar menjadi seseorang yang akan benar-benar juara satu terus gitu. Nah, konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita yang kita dapat dari informasi orang lain kepada kita. Nah, di sini kita tuh gimana sih mengkonsepsikan diri kita gitu? Apakah kita konsepsikan diri kita sebagai orang yang dikucilkan, orang yang paling malu, jadi ya udah gua akhir-akhir aja gitu, atau sebaliknya kita harus yang pertama gitu, kita harus yang juara satu lah, kita yang paling juara di kelas, nilai paling bagus lah atau segala macam. Nah, ketika kita konsep diri kita secara baik, kita juga akan mempersepsikan orang lain secara baik gitu. Ketika kita konsep diri kita salah atau buruk, kita juga akan negatif kepada orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu adalah orang lain atau keluarga kita gitu. Misalnya gini, saya ya pribadi, saya sebagai kakak nih, saya tuh dikasih pressure terus sama orang tua saya. Kayak kakak tuh harus gini, soalnya adik-adik, kalau kakak nggak berhasil, adik-adiknya gimana gitu. Nah, itu akan mempengaruhi konsep diri kita. Jadi ketika kita mendapat pressure dari orang tua, saya mendapatkan pressure dari orang tua, saya tuh harus menjadi diri yang lebih baik, yang menyenangkan. Jadi ketika orang tua saya selalu support apa yang saya mau, terus selagi itu positif bagi mereka selalu support saya, berarti saya tuh akan menjadi pribadi yang menyenangkan, yang selalu ceria, yang selalu positive vibes kepada orang lain gitu. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu kelompok acuan atau reference group. Nah, dalam lingkungan kampus pasti setiap seseorang tuh punya circle, punya lingkungan atau teman-teman yang cuman main dengan dia gitu. Seperti teman-teman saya tuh pada orang-orangnya kaya-kaya mungkin ya enggak. Jadi gue harus bergaul dengan orang kaya aja gitu. Nah, itu kan mempengaruhi konsep diri kita juga. Tapi kalau misalnya kalian gak nyaman gitu di lingkungan kalian, misal
teman kalian pakai iPhone semua, terus kamu tuh nggak pakai iPhone gitu, terus kamu tuh ngerasa insecure, teman saya pakai iPhone semua, masa saya harus gabung sama mereka gitu. Ya udah, kamu keluar aja gitu. Kayak kita membangun konsep diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu. Nah, kelompok acuan juga saya pernah dijelasin sama kiai saya dulu. Eh, ketika kalian ketika saya bergaul dengan orang-orang yang beriman, mungkin saya juga bakal menjadi seseorang yang beriman gitu. Saya ketika mereka sholat, saya juga ikut sholat gitu. Tapi ketika kalian bergabung kepada orang-orang yang sangat nakal, mungkin mabuk-mabukan, nah kalian juga bakal jadi pribadi yang suka mabuk-mabukan, suka mainan cewek gitu. Ya jadi kita tuh harus pintar-pintar mencari teman. Nah, kita masuk konsep diri, ada yang positif sama yang negatif. Nah, konsep diri positif sangat menunjang komunikasi antar pribadi seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika kita berteman dengan orang yang beriman, maka kita juga akan ikut beriman. Kita akan sholat, kita akan ngaji, kita akan segalanya. Dan sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang yang buruk, maka kita juga akan buruk gitu. Dan konsep diri positif ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, dia tuh yang pertama harus memiliki keyakinan akan kemampuan mengatasi berbagai masalah, bahkan ketika mengalami kegagalan. Seperti kita tuh selalu optimis ketika kita jatuh nih, kita buka suatu usaha, terus kita drop, kita jatuh, tapi kita tuh selalu mikir, oh enggak, saya harus bangun, saya harus bisa, saya tuh orang yang paling bisa untuk mengatasi suatu masalah. Jadi saya tuh harus mencari suatu ide untuk usaha saya tuh naik lagi gitu. Nah, yang kedua, merasa sama dan setara dengan orang lain. Jadi dia tuh nggak mengkucilkan dirinya sendiri, dia tuh nggak negatif soal dirinya sendiri. Jadi dia tuh dengan orang lain sama gitu. Oh, saya dengan dia, oh dia bisa mempunyai mobil Ferrari di umur 17 tahun. Oh, saya juga harus mempunyai Ferrari di umur 16 tahun mungkin. Jadi dia tuh merasa dia setara dengan orang-orang di luar sana. Dan yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu, berpura-pura rendah hati, dan menerima penghargaan tanpa rasa bersalah. Jadi kayak misalnya kalian menerima pujian dari teman kalian, nah kalian tuh ngerasa oh iya makasih gitu. Kayak atau teman kalian mengkritik apa yang kayak kalian habis presentasi di depan, teman kalian mengkritik kalian atau mengkritik saya gitu. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada yang mengkritik saya, soalnya menurut saya mereka tuh memperhatikan saya, mereka peduli sama saya, mereka perhatian sama saya, seperti itu. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Ketika kita udah dikasih tahu sama teman kita, kita tuh presentasinya yang tadi yang slide ini agak kurang, nah kita tuh memperbaiki diri kita gitu. Kita mengulang sesuatu yang harusnya baik, terus kita memperbaikinya yang harusnya baik ternyata jelek, dan kita memperbaikinya itu dengan baik juga gitu. Kayak kita mengulang kesalahan, tapi bedanya ini kita mengulang secara baik gitu. Oke, dan kita masuk ke konsep diri negatif. Konsep diri negatif ini adalah dapat menghambat komunikasi antar pribadi. Dalam berkomunikasi, orang yang berkonsep diri negatif cenderung menghindar, tidak terbuka, dan selalu bersikeras mempertahankan pendapatnya walaupun kadang dengan argumen yang tidak benar. Nah, yang pertama, tidak tahan menerima kritik, mudah marah, menganggap koreksi orang lain tentang dirinya sebagai usaha untuk menjatuhkan dirinya. Seperti kalian presentasi depan kelas, kayak saya presentasi depan kelas, terus ada teman saya yang bilang, Al,
presentasi lu yang tadi yang di slide ini kurang Al. Terus kalian tuh, kita tuh malah kayak marah kepada dia, terus kayak ngerasa dia menjatuhkan diri kita, terus akhirnya kita merasa kita membuat defensif kepada diri, enggak kok gue udah bagus tadi gitu. Nah terus yang kedua, di satu segi sangat responsif terhadap pujian, namun di segi lain sangat kritis, tidak sanggup menerima kelebihan orang lain. Nah seperti teman saya presentasi depan kelas, dan presentasinya itu menurut orang-orang bagus gitu, dan terus menurut saya enggak deh, itu biasa aja, kayak dia masih kurang banyak juga gitu. Kayak harusnya kalau misalnya konsep diri kita positif, kita bakal mensupport teman kita juga, bukan malah uh, negatif kepada teman kita atau menjatuhkan teman kita. Dan yang ketiga, enggan untuk bersaing atau berkompetisi dengan orang lain. Misal kita ada kompetisi untuk masuk hima, terus kita sendiri insecure terhadap diri kita sendiri, kita nggak nerima diri kita sendiri, kayak kita tuh nganggap diri kita nggak bisa, diri kita tuh nggak bisa apa-apa, jadi ya udah nggak usah bersaing sama orang lain deh untuk masuk hima gitu. Nah itu tuh harus dihindari oleh diri kita sendiri. Terus yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi, tidak diterima, dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Nah kayak kita tuh ngerasa kita dikucilkan oleh orang lain gitu, ya itu tuh masuk konsep diri negatif juga. Makanya kita harus menghindari 4 hal ini dari hidup kita. Nah, Johari Windows Theory. Di sini teori Johari Windows ada 4. Yang pertama, open area, diketahui diri sendiri dan orang lain. Dan yang kedua, blind area, tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui oleh orang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita tuh harus menerima masukan dari orang lain, karena nggak semua kesalahan kita atau apa yang ada dalam diri kita tuh kita tahu sendiri gitu. Jadi kita harus menerima kritik atau saran dari orang lain. Dan kita juga nggak boleh kepedean ya. Kayak misal, oh presentasi saya udah bagus kok, jadi nggak perlu saran dari orang lain gitu. Terus ada hidden area, diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Seperti aib kita sendiri. Misal kita punya aib dan kita nggak bakal nyebar aib tersebut kepada orang lain gitu. Terus unknown area, di situ seorang tidak ketahui diri sendiri maupun orang lain juga tidak mengetahui diri kita sendiri. Kayak masa depan kita, kita nggak ada yang tahu masa depan kita bakal jadi kayak gimana, kita orangnya bakal sukses apa enggak, kita nggak tahu, itu cuman Tuhan yang tahu gitu. Tapi kita berusaha keras untuk kita menjadi orang yang sukses untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih Bu Aiza.